Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurzatul Hasana dan dua rekan saya, Tasya Audianti dan Sylvia Rahmawati, akan menjelaskan hasil observasi kami mengenai Six Dimension terhadap organisasi Patria Istiqmal. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari organisasi Patria Istiqmal. Patria Istiqmal merupakan suatu organisasi yang berdiri pada tahun 1971. Patria Istiqmal ini merupakan nama baru yang dulunya merupakan nama Taman Jaya. Nama Patria Istiqmal ini digunakan sejak tahun 1980. Patria Istiqmal mempunyai kepanjangan yaitu Pembinaan Mental Remaja Islam. Kata istiqmal diambil dari nama masjid yang digambarkan sebagai tempat berdirinya organisasi ini. Patria Istiqmal ini memiliki banyak kegiatan untuk mengembangkan potensi diri para remaja yang ada di masyarakat sekitar. Hingga saat ini, organisasi Patria ini sangat berkembang pesat dan organisasi Patria Istiqmal ini mempunyai sekretariat di lingkungan masjid. Organisasi Patria Istiqmal ini juga memiliki struktur yang sangat jelas di bawah naungan pengurus Masjid Istiqmal. Program kerja yang dibuat ini juga berinovasi dan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dari tahun ke tahun dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, kompetensi, dan mental para anggotanya. Dalam buku Six Dimension Organization, dengan pendekatan Organization Development, ada 6 dimensi yang baik digunakan dalam memimpin suatu organisasi. Yang pertama yaitu dimensi tujuan, visi dan misi. Yang kedua yaitu dimensi struktur. Yang ketiga yaitu dimensi mekanisme penunjang. Yang keempat yaitu dimensi sistem ganjaran. Yang kelima yaitu dimensi hubungan antar manusia. Dan yang keenam yaitu dimensi pemimpin. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin 1 dan poin 2, yaitu dimensi tujuan, visi, dan misi, serta dimensi struktur. Nah, yang satu dimensi tujuan dan visi dan misi. Dimensi ini digunakan untuk membuat setiap orang yang di dalam organisasi itu paham dan ikut bertanggung jawab dalam mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan dari organisasi Patria Istiqmal ini adalah membina dan membentuk generasi muda Muslim agar menjadi kader penerus agama, bangsa dan negara yang bertakwa kepada Allah dan memiliki ilmu pengetahuan serta berwawasan dan berjiwa kepeloporan di lingkungan organisasi Patria Istiqmal di masyarakat. Nah, sedangkan visi dari organisasi Patria Istiqmal ini adalah menjadikan remaja Islam memiliki mental yang kuat, peka terhadap sosial. Dan misi organisasi Patria Istiqmal ini adalah memupuk moral remaja agar memiliki etika yang baik, menanamkan mental yang kuat pada diri remaja, membina remaja masjid agar memiliki jiwa sosial yang tinggi dan menjadikan Masjid Istiqmal ini sebagai wadah untuk berkegiatan sosial maupun berkegiatan keagamaan. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dimensi struktur. Nah, dimensi struktur ini digunakan untuk membuat struktur yang dipahami oleh seluruh anggota organisasi untuk memudahkan dalam mencapai suatu tujuan bersama. Dimensi struktur organisasi ini adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian dalam suatu organisasi. Pada organisasi formal, struktur organisasi ini direncanakan untuk mencapai suatu sasaran yang sangat efektif. Nah, sedangkan pada organisasi informal, struktur organisasi ini tidak direncanakan dan tidak timbul secara spontan akibat interaksi dari masyarakat atau peserta. Nah, struktur organisasi ini menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa yang melapor kepada siapa,
mekanisme koordinasi yang formal, serta pola interaksi yang akan diikuti. Sebuah struktur organisasi ini mempunyai 3 dimensi. Yang pertama yaitu kompleksitas, yang kedua yaitu formalisasi, dan yang ketiga yaitu sentralisasi. Kompleksitas adalah indikator suatu hubungan dalam suatu proyek, program, atau portofolio yang mempengaruhi cara bagaimana hubungan ini dikelola dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelolanya. Jika anggota organisasi ini semakin berkualitas, maka organisasi ini memiliki pengetahuan yang sangat tinggi dan sangat memuaskan dengan kualitas pekerjaan yang sangat baik. Nah, dalam organisasi Patria Istiqmal ini, anggota-anggota yang menjadi bagian dari struktur organisasi ini memiliki potensi yang sangat baik, serta memiliki pengetahuan yang sangat luas dan berjiwa sosial yang tinggi, sehingga dapat menyusun dan melaksanakan semua tugas dalam organisasi Patria Istiqmal ini. Selanjutnya, formalisasi. Formalisasi ini merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi ini distandarisasikan ukurannya dengan banyaknya aturan-aturan yang tertulis. Jika formalisasi ini rendah, maka perilaku para pegawai ini relatif tidak terprogram. Dalam organisasi ini, semua peraturan, angkeda kegiatan, keuangan organisasi tersusun dengan baik dalam pembukuan. Formalisasi ini bisa dicapai melalui pengaturan yang bersifat on the job, di mana organisasi ini akan menggunakan lebih banyak peraturan maupun prosedur dalam melakukan kegiatan dan mengatur kegiatan anggota organisasi Patria Istiqmal. Selanjutnya yaitu sentralisasi. Sentralisasi ini menunjukkan tingkat di mana pengambilan keputusan dipusatkan atau dikonsentrasikan dalam suatu organisasi. Konsentrasi pengambilan keputusan ini pada tingkat hierarki yang tinggi menunjukkan tingkat sentralisasi yang tinggi juga. Sentralisasi ini berkaitan erat dengan corak pembagian otoritas maupun komando yang digunakan dalam sebuah organisasi. Dalam penyusunan rantai komando harus diperhatikan dan disesuaikan dengan kepribadian setiap anggota. Penempatan job desk akan mempengaruhi jalannya kerja setiap anggota dan menjadi tolak ukur dalam menjalankan suatu kewajiban antar anggota masing-masing. Organisasi Patria Istiqmal ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris 1 dan sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2, serta memiliki 3 divisi, yaitu yang pertama divisi seni olahraga, yang kedua yaitu divisi humas, dan yang ketiga yaitu divisi kaderisasi keilmuan. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan poin 3 dan poin 4 yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tasya Audianti. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu dimensi mekanisme penunjang. Dimensi ini digunakan untuk membuat mekanisme dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mendorong pencapaian tujuan organisasi. Tujuan organisasi anggota Patria yaitu memiliki mental yang berjiwa sosial dan juga menambah keimanan setiap individunya. Dalam mencapai tujuan tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan yang dibentuk oleh anggota Patria, baik kegiatan mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Remaja Masjid Patria Istiqmal ini memiliki pelayanan produk dan layanan organisasi. Ada 3 macam produk Patria Istiqmal, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
beberapa kegiatan jangka pendek atau kegiatan mingguan seperti kajian mingguan tiap hari Jumat, kajian keputrian setiap hari Sabtu malam, olahraga setiap hari Sabtu atau Minggu pagi, mengaji setiap hari Jumat bersamaan dengan kajian mingguan, dan mengaji TPQ Istiqmal setiap sore hari yang bertempat di Masjid Istiqmal. Untuk kegiatan jangka menengah yaitu kegiatan bulanan seperti Anjang Sana, silaturahmi dengan cara mengadakan kajian di rumah anggota secara bergilir, kajian ilmiah Pekopen yaitu kajian yang dilaksanakan tiap minggu keempat setiap bulan yang berada di Masjid Istiqmal, kegiatan triwulan yaitu donor darah yang berlokasi di Masjid Istiqmal, dan juga ada rapat evaluasi setiap 2 bulan sekali yang dilakukan di Sekretariat Remaja Masjid Istiqmal. Untuk kegiatan jangka panjang atau kegiatan tahunan seperti acara Milad Patria untuk memperingati hari lahir Patria Istiqmal yang kebetulan bertepatan pada bulan ini pada tanggal 26 Desember. Selanjutnya pembentukan panitia Ramadan khusus untuk bulan Ramadan kegiatan lebih banyak. Hal ini dapat dilihat dari konsep yang dibuat oleh panitia Ramadan. Panitia zakat untuk melayani zakat fitrah, mal, dan sodako. Kegiatan ini bersamaan dengan kegiatan di bulan Ramadan. Selain itu, ada program pelayanan penjualan beras di Masjid Istiqmal. Panitia PHBI atau Peringatan Hari Besar Islam, yang dimana kegiatan ini masih mengikuti konsep dari Yayasan Masjid Istiqmal. Patria Istiqmal hanya menjadi panitia pelaksana kegiatan tersebut. Ada juga kegiatan Idul Kurban. Patria Istiqmal menjadi panitia pelaksana Idul Kurban yang memiliki tugas seperti mengontrol kegiatan sebelum hari H dan sesudah hari H. Untuk tugas lainnya seperti mendata para kolektif sapi, mencarikan hewan kurban, dan lain-lain. Dimensi selanjutnya yaitu dimensi sistem ganjaran. Dimensi ini digunakan untuk membuat setiap individu dalam organisasi mampu bekerja dengan penuh semangat. Dalam organisasi Patria ini terdapat dimensi sistem ganjaran yang cukup unik dan berbeda dengan organisasi lain, di mana sistem ganjaran ini terdapat dalam satu kegiatan setiap hari Jumat yang dikelola oleh anggota organisasi Remas Istiqmal untuk merapikan parkir sepeda motor jamaah sholat Jumat. Ganjarannya itu berupa apa? Yaitu anggota yang ikut serta merapikan parkir sepeda motor akan mendapatkan 70% dari hasil uang parkir sholat Jumat, dan 30%-nya masuk dalam kas. Dari 70% hasil yang diberikan itu dibagikan kepada seluruh jumlah anggota yang ikut serta membantu merapikan parkiran. Dengan adanya sistem ganjaran ini membuat seluruh anggota bersemangat dan selalu menjalankan tugas-tugas sesuai dengan jobdesk masing-masing. Bukan berarti organisasi ini bersemangat melainkan untuk menjalankan tugas karena upah, melainkan ada dorongan semangat sendiri untuk mendorong setiap individu menjalankan kewajiban sebagai anggota organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudari Sylvia Rahmawati. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi hubungan antar manusia atau komunikasi. Jadi dimensi ini digunakan untuk membuat sistem komunikasi di dalam organisasi yang dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif tanpa adanya konflik yang merugikan. Hubungan antar manusia ini biasa disebut dengan human relation. Jadi human relation ini adalah interaksi antara seorang dengan orang atau kelompok lain yang menyangkut hubungan manusiawi, etika atau moral, aktivitas sehari-hari untuk memperoleh kepuasan bagi dua belah pihak tersebut. Dimensi hubungan antar manusia berkaitan dengan interaksi antara anggota organisasi dan ketua organisasi, antara ketua dengan pembina organisasi, antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Hubungan antar manusia yang baik dapat menanamkan kepercayaan dan
dengan cara menghargai, menjaga rahasia, menghormati, responsif, memberikan perhatian, mendengarkan keluhan, dan berkomunikasi secara baik dan benar. Lalu selanjutnya ada dimensi kepemimpinan. Dimensi kepemimpinan dalam organisasi mampu bertanggung jawab untuk mengelola keseimbangan kelima dimensi sebelum-sebelumnya. Jadi dimensi ini adalah dimensi yang terakhir ya. Agar organisasi ini bisa dikelola secara efektif, efisien, dan produktif. Pemimpin adalah orang yang utama dan terutama menentukan keberhasilan suatu organisasi. Pelaku pemimpin ditunjukkan melalui kepedulian dan memperkasai struktur. Jadi kepedulian ini dimaksudkan untuk mempertahankan hubungan baik dengan para bawahannya, sehingga bawahan tetap menghormati dan tetap menyukai sikap pemimpinnya. Nah, jadi di organisasi Patria ini tentunya memiliki struktur organisasi yang terdiri atas atasan dan bawahan. Lalu, pembina organisasi ini juga memiliki wawasan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Jadi, pembinanya ini dalam organisasi Patria sangat mengayomi para bawahannya dalam menjalankan program kerjanya. Pembina ini dibantu oleh ketua untuk mengarahkan program dan kegiatan operasional operasi, mendorong kemajuan organisasi melalui kerjasama dan komunikasi antar anggota. Nah, anggota dari organisasi Patria ini memiliki solidaritas yang tinggi antara satu sama lain. Jadi, anggota organisasi ini bisa enjoy gitu loh dalam menjalankan program kerjanya. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.